Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, kita memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang merupakan bulan mulia, bulan yang menjadi kesempatan bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bulan yang mengharuskan kita selama 1 bulan utuh untuk menahan diri kita dari makan, minum, dan hal-hal lain yang membatalkan puasa. Jadi selama Ramadan kita harus berjuang gitu ya, harus berjuang. Kira-kira apa masalah yang dihadapi kawan-kawan ketika menjalankan Ramadan selama ini gitu? Rohim, apa yang pernah dialami gitu? Kalau dari saya sendiri, ketika bulan Ramadan itu saya kurang mempersiapkan beberapa aktivitas, Pak. Jadi ketika saya tidak mempunyai aktivitas yang saya agendakan atau yang saya jadwalkan, otomatis saya ketika sudah memasuki bulan Ramadan itu banyak tidurnya, Pak. Ya, jadi Ramadan itu memang bulan yang dari sisi fisik ya, dari sisi fisik membuat kita tidak sesegar ketika tidak puasa Ramadan. Sesungguhnya Ramadan itu justru menjadi momentum bagi kita untuk produktif ya. Kalau tidur saja dari setelah subuh lalu bangun zuhur, habis zuhur tidur lagi, itu bayi juga bisa. Bayi juga bisa. Jadi secara substansi puasa yang berkualitas itu bukan puasa yang hanya kamu sahur, lalu sholat subuh, lalu tidur, lalu bangun sholat zuhur, tidur lagi, bangun lagi asar, bukan seperti itu. Itu puasa di level terendah ya. Puasa di level terendah dalam arti hanya menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan. Ya sah dari sisi fikihnya ya, sah. Tetapi tidak meningkatkan kualitas puasa yang kita jalankan. Jadi puasa yang kita jalankan itu dikatakan oleh para ulama itu seperti madrasah. Seperti sekolah itu ya. Untuk mengasah jiwa kita, untuk mengasah kesabaran kita gitu. Kalau kawan-kawan mahasiswa ini apa yang dialami ketika puasa? Kalau biasanya nggak bisa menahan Pak, gibah biasanya gitu Pak. Jarang, biasanya kan banyak kumpul-kumpulnya. Nah, di situ kan biasanya ada satu siswi yang memulai pembicaraan dan akhirnya yang lainnya mulai mulai kemana-mana gitu kan. Yang paling sulit itu Pak. Ya, zaman sekarang ini tantangannya tidak hanya ghibah secara personal ya. Apalagi ada media sosial yang memungkinkan kita untuk melakukan ghibah secara berjamaah. Betul Pak. Jadi memang kita harus, sesungguhnya ini bagian dari kecerdasan sosial kita ya. Cerdas secara sosial, yaitu bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari itu berusaha untuk mampu menahan diri. Jadi di zaman sosial ini ghibahnya itu sebenarnya kan jari kita itu ya, yang menjadi kunci itu di jari kita. Kalau kita punya banyak komunitas, lalu muncul satu isu, ya lalu jari kita bergerak. Jadi tidak lagi lisan kita yang saling menghibah orang, tapi jari kita ini juga ikut berperan menambah pahala atau dosa kita. Nah, tapi coba kalau kawan-kawan misalnya di media-media yang kawan-kawan milikilah aplikasi-aplikasi yang bisa meningkatkan kesempatan bagi kita untuk beribadah lebih maksimal. Misalnya ada Al-Qur'annya yang tidak harus dibaca dengan membawa Al-Qur'an yang berat. Milikilah misalnya bacaan-bacaan berkualitas yang bisa diambil dari jejaring sosial. Dimiliki misalnya media-media yang memungkinkan kawan-kawan belajar gitu ya. Nah, itu saya kira penting dilakukan karena di masa sekarang ini ya kawan-kawan, tantangan puasa itu semakin berat. Mungkin dari sisi syarat rukun fikihnya itu selesai. Tetapi mari kita naik kelas gitu ya. Naik kelas puasa kita. Menahan diri tidak hanya menahan diri dari makan dan minum, tapi menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Menghabiskan waktu.
Anda tidak ngerasani, Anda tidak tidur, tapi seharian hanya searching aja di YouTube, ya sama aja gitu. Mendengarkan lagu dari pagi sampai sore, main game dari pagi sampai sore, ya mesti nggak lapar gitu. Wong kamu hanya rebahan gitu aja kan, rebahan lalu tahu-tahu zuhur, sebentar lagi main game lagi, asar gitu. Ya tentu dari sisi kualitas itu tidak berkualitas ya. Mari kita manfaatkan kesempatan puasa di bulan Ramadan ini dengan menata fisik kita, mempersiapkan fisik, memanfaatkan setiap kesempatan dengan hal-hal yang bernilai positif, bikin target-target yang sesuai kemampuan. Ya. Misalnya ditarget one day one juz, ya, 1 hari 1 juz di dalam Al-Quran. Itu kan banyak strategi yang bisa dilakukan. Kalau kawan-kawan ngaji misalnya setelah subuh 4 halaman itu ya, itu kali 5 udah 20 halaman 1 juz. Dan itu tidak butuh waktu lama loh, hanya sekitar 5-10 menit. Nah, tapi kalau dilakukan dengan kontinu itu bisa menghasilkan ibadah yang sangat bernilai. Karena istiqomah di dalam beribadah itu memang berat. Nah, justru berat itu saya kira nilainya lebih tinggi dibanding banyak tapi sekali. Nah, misalnya sekali duduk langsung 1 juz, besok udah ngaji sampai akhir bulan. Misalnya seperti itu. Ya itu tentu tidak ini ya. Jadi puasa yang berkualitas itu yang memang mempersiapkan diri kita gitu ya. Siapkan diri kita dalam sebulan ini apa saja yang bisa kita lakukan. Kalau Anda mau baca buku-buku agama, hitung kira-kira khatam apa enggak dalam sebulan. Tentu enggak harus yang tebal. Nah, buku agama, ngaji gitu kan, ibadah, usahakan kalau bagi yang laki-laki itu tarawehnya full. Ya, full taraweh. Yang perempuan ya tentu ketika suci ya dijalankan ibadahnya dengan maksimal. Saya kira itu ya kawan-kawan perbincangan kita pada kesempatan ini. Semoga puasa kita diterima Allah karena ini ibadah istimewa. Satu-satunya ibadah yang memberi pahala dan menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak kelihatan secara fisik. Kamu enggak puasa macam lemes juga, wah puasa gitu kan. Tapi kalau kamu tidak sholat, orang tahu loh ini tadi dari jam segini kok jam segini. Nah, tapi ini bukan. Justru karena itulah maka kita usahakan untuk menjalani puasa secara baik dan secara maksimal. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.